Wah. Yang tanggal ini, tanggal akad resepsi. Yuk. Oke. Yuk. Bisa dulu. Silakan Ustazah Uma. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua membersamai kami lagi dalam kisah bahagianya Ricis. Kenapa kalau saya ngomong terus adik-adik saya selalu boring? Ngantuk, ibu yang semangat tuh. Iya. Ya gitu ya. Ibu pasti Pasti ketawa happy ya. Ya, jadi alhamdulillah hari ini kita sudah selesai acara pengajian Ricis. Kami sangat bahagia pada hari ini, ya tentu saja sekaligus terharu ya. Bahagia karena banyak sekali guru-guru kami yang datang. Tadi banyak asatidz, ustadzat ya, para ustadzah datang mendoakan, memberikan petua-petua kepada Ricis. Terima kasih teman-teman sekalian sudah datang, guru-guru kami terima kasih sudah datang. Mudah-mudahan semua petua-petuanya Ricis bisa jalankan insya Allah. Amin, alhamdulillah amin. Hari ini tadi rangkaian acaranya adalah kita ada ngaji bersama-sama. Tentu saja karena ini pengajian pasti kita ada membacakan beberapa surah dalam ayat suci Al-Quran. Dan kita juga berterima kasih karena yang hadir juga adalah para ustazah dan para santri-santri dari pesantren Tahfiz Pesantren Hufad. Di mana Ricis juga disitulah bersama. Jadi adik-adiknya Ricis ada di situ insya Allah. Teman-teman entertain juga ya, Bu? Ya teman-teman yang lain juga pada datang. Ada CCR, cewek rempong. Sahabat-sahabat dari Ricis Iya. juga datang. Jadi tadi rangkaian acaranya kita membacakan beberapa surah dalam Al-Quran. Kemudian kita tadi ada Ricis meminta izin kepada ibu, kepada kita. Kemudian tadi sempat diputar juga videonya Papa, itu video yang kita nggak pernah lihat sebelumnya dan kita nggak tahu. Ternyata Nggak diputar. nonton vlog aku ya? Nonton. Astagfirullahaladzim. Nggak, maksudnya nggak tahu kalau diputar hari ini lagi. Karena kan setelah Papa meninggal itu Mbak Ki belum pernah mau lihat video Papa. Jadi ketika tadi ditayangkan video, memang saya sama sekali nggak lihat video itu. Saya nggak tahu kalau Ricis sama Cindy, tapi itu yang buat kembali ingat Papa lah. Kemudian rekan acaranya tadi ada nasihat-nasihat dari Mama Dede, kemudian dari Ustazah Lulung, dari Dr. Aisyah Dahlan, memberikan petua-petua kepada Ricis. Nanti tanya aja apa yang paling diingat dari petua-petua itu. Banyak petua-petuanya soalnya. Dan kami mengucapkan terima kasih lah lagi-lagi untuk semuanya yang mendoakan pada hari ini. Karena pengajian ini jumlahnya cuma 50 orang. Jadi minta maaf tidak bisa semuanya. Kami undang, bahkan santri-santri kita nggak undang semua, tetangga-tetangga teman pengajian ibu juga nggak bisa undang semua karena cuma 50. Jadi mudah-mudahan ketika disiarkan di TV bisa ikut pengajian bersama-sama virtual. Banyak yang bangga dengan kalian. Rocky sukses, Amin. sukses, dan sukses gimana? Kata Papa, kan kami bertanya, saya bertanya sama Papa, sukses itu apa? Papa sama Ibu ingin kita ini seperti apa? Papa tuh pernah mengatakan sukses itu adalah hidup kita bermanfaat bagi orang lain selama kita hidup, matinya husnul khatimah, mati dalam keadaan baik, masuk surga sama-sama Allah, itu disebut sebagai sukses. Jadi kalau misalnya dikatakan apakah kami sudah sukses? Belum. Yang kami lakukan adalah ya namanya manusia biasa masih berjuang, apa yang bisa kami lakukan untuk bisa manfaat dan mati baik itu baru dikatakan sukses. Tapi adapun kalau ada teman-teman yang mengatakan demikian, mohon doanya. Kami tuh banyak salah, banyak nggak baiknya juga. Jadi mohon doanya semoga beneran jadi sukses. Amin. Kalau Papa pernah menyampaikan ini, jadi kita nggak boleh berhenti di tengah jalan, terus bergerak, terus belajar memperbaiki. Jadi nggak ada habisnya. Hari ini sebenarnya hari yang cukup sibuk untuk kami. Mungkin Ria juga bisa cerita karena Cindy saat ini hari ini dia masih ujian karena dia mau masuk spesialis. Setelah acara ini, setelah teman-teman wartawan selesai dia langsung ujian. Mohon doanya teman-teman karena Cindy mau melanjutkan spesialis bersama dengan suaminya dan tadi pagi juga saya masih ujian. Jadi ada beberapa kelas yang saya ambil, itu juga masih ujian. Jadi hari ini sebenarnya hari yang sibuk, tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar. Juga sebenarnya Ricis, saya juga ujian. Ujian apa? Kehidupan. Masih juga banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang abis ini mungkin ada kerja lagi seperti itu. Cis, tadi ada pesan dari Mama, Dek. Menjalankan ritual pengajian dan sempat nangis juga seperti apa. Tadi banyak support dan doa dari para guru-guru Ustadz Ricis bisa berbagi. Hari ini
sebenarnya udah dipikirin dari kemarin-kemarin, wah ini kayaknya acaranya bakalan sedih, aduh aku nggak boleh nangis, Dia malu. gengsi ya, orangnya gengsi banget. Malu Nggak aku. mau nangis, nggak mau bilang sayang, nggak mau apa gitu. Iya, karena aku tuh orangnya lebih ke action gitu kan, terus aku malu. Terus aku udah yang, aduh ayo jangan nangis yuk, jangan nangis. Tadi baru mau masuk aja udah mewek. Ya Allah, buat aja. Apa yang bikin ada sedih dan nangis? Sebenarnya sedihnya itu nangisnya bukan karena sedih, tapi terenyuh, hatiku seperti apa ya, terharu karena kan ini yang aku impikan, yang papa impikan, yang keluargaku impikan, ternyata hampir satu langkah lagi insya Allah aku sudah menjadi istri orang gitu. Jadi aku terharu Karena Boki. backsoundnya bukan. Karena susah ya dalam pencarian jodoh. Akhirnya Susah ya, alhamdulillah. kan dari umur 23 tuh pengen 23, 24, 25, 26, setelah 3 tahun penantian akhirnya Allah kirimkan gitu. Jadi Yang tepat. Insya Allah amin, lebih ke terharu. Terus alhamdulillah ya Allah, ternyata aku juga dapat laki-laki yang baik, yang soleh, yang pinter, yang lemah lembut tuh. Yang tulus. Betul, yang saling menghargai gitu. Jadi aku lebih ke terharu. Sedihnya paling karena nggak ada papa doang, selebihnya terharu. Tapi tadi yang agak beda, yang henti-hentinya Icis tuh selalu bilang cinta dan sayang ke kita loh. Ya Oh, kan? itu pertama kalinya dalam Kita sejarah kaget, makanya dalam sampai sejarah nangis, aku kehidupan tuh. kita. jarang banget kan. Dia tuh nggak pernah bilang kalau saya misalnya Ade tahu kan Boki sayang sama Ade dengerin deh Boki. Biasanya saya ngomongnya begitu. Ulang Kalau- tahun juga gitu, Boki sayang sama adik. Iya, saya selalu bilang Ade dengerin Boki. Boki tuh pengen yang terbaik untuk adik saya. Kalau kita orang tua atau kakak-kakak pasti ngomongnya begitu. Dengerin, ini yang terbaik untuk Ade. Boki sayang sama Ade harus percaya sama Boki. Dan dia nggak pernah. Aku juga sayang sama Boki, nggak pernah ngomong kayak gitu. Tapi nih kucuk-kucuk kayak kemarin besokannya ini buat Boki, ini buat Oh, Mbak iya. Cindy gitu. Action ya. Aku action, aku nggak pernah ngomong I love you. Panggung tadi ya. Oh tadi baru. Iya, baru itu seumur hidup. Romantis Gengsi ya, banget. Cis? Tapi itu dari hati nggak sih? Atau dari Berkaca-kaca matanya. Emang nggak denger bunyi dak dikduk ada di mic tadi. Gemeter lo tadi lo saking cintanya. Iya, saking cintanya. Kan para malaikat menyaksikan, malaikat berkumpul. Ya Allah, nih kakak adik saling mencintai. Amin. Kan mencintai karena Allah. Ada teks ditaruh langsung ngomong dari hati sih, Icis Iya, tadi. kan walaupun aku udah tulis, jadi taruh aja deh. Ya udah gitu. Ungkapannya apa sih Cis dari Seperti kakak-kakak apa, untuk Cis? kakak-kakak ini? Kenapa sih cinta sama kita aja Bang? Kita main dulu. Boki pengen dipertegas. Kenapa? Karena Uma dan Bunda Cindy itu sudah merawat aku, sudah menjaga, sudah melindungi sekuat tenaga, sudah menjadi gerbang utama melindungi aku, pasang badan melindungi aku gitu. Jadi aku kayak ya Allah, aku bersyukur gitu. Baru nyadar ya? Enggak, nyadar dari dulu, cuman tuh baru diungkapin sekarang karena aku tuh anaknya malu. Tanya Mama Rian, aku gak pernah ngomong I love you. Emang nggak boleh. Emang gak pernah? Ah, kata-kata, ya udah lupa dong Om, gimana? Tayangan ulang aja, nonton tayangan Baik ulang. deh, ungkapan ke kakak-kakak gimana Cis dari Cis mungkin? Tadi ngomong apa? Boki, aku minta izin mau nikah. Aku sayang Boki Mbak Cindy karena Allah. Itu Gitu. Selebihnya dari skrip, I love you juga dari skrip. Bang, dia di mata kakak-kakak sih. siapa? Abang Tayar di mata ibu-ibu berdua. Santun, ramah, apa adanya, Pinter terus loh dia. pinter juga, terus perhatian banget ke Icis, ke ibu kita juga. Jadi apa adanya banget sih, Masya Allah. Rian tuh tipe orang yang mudah dicintai sih karena akhlaknya ya. Oh iya. Karena Tapi akhlaknya jangan dicintai banyak wanita dong, kan ketar-ketir. bukan banyak, sama ibu bukan lah. sama ibu-ibu, Oh, sama orang tua. orang-orang dewasa itu. Iya, eh, hangat lah. karena kayaknya itu anak yang santun, anak yang dekat dan sayang, lembut banget sama Positif auranya ibunya. ya. Jadi Rian tuh suka banget meluk ibunya deh. Ya, Terus langsung mikir pijitin. kalau nikah berarti Ricisnya sering dipeluk. latihan dia. Kalau Icis suka mijitin. Bang Rian juga sering mijitin Oh sama ya. ibunya. Masya Allah. Belum bisa nyobain lagi. Aduh, nggak sabar tanggal 12. Oke, terkait tanggal 12 gimana nih, Cis? Tahap 1 sudah selesai ya pengajian. Next, selanjutnya tahap setelah pengajian ini apa yang akan dilakukan? Setelah pengajian, insya Allah kalau Allah mudahkan, Allah lancarkan, Allah izinkan, kita akan akad di tanggal 12 November, insya Allah. Mudah-mudahan mohon doanya. Dengan Kemudian adat nanti ada Hamin 2 lah kita akan bocorkan ya. Terus resepsinya keesokan harinya di tanggal 13, insya Allah mudah-mudahan. Mohon doanya. dengan tema yang berbeda. Tema yang berbeda dengan baju yang berbeda. Bajunya ada
impiannya Ricis lah, kalau yang resepsi itu impiannya Ricis banget. Iya, berkumpul dengan teman-temanku yang sudah lama tidak bertemu. Acaranya anak-anak muda tuh kalau resepsi. Kita juga anak muda, berasa muda. Anak masih muda. Iyalah. Terus nanti juga bridesmaid, groomsmaidnya juga insya Allah rame, teman-teman lama aku berkumpul semua di situ dan beda-beda orangnya, dari lamaran beda, akad beda, resepsi beda. Berarti udah akad datang, resepsi nggak boleh datang. Boleh datang, cuma dia tidak grooms, Oh, tidak iya. brides gitu. Ganti-gantian lah. Iya. Tapi katanya ada yang spesial Ricis persiapkan. Ada, insya Allah mohon doanya ya, kalau nggak di akad, di resepsi. Sampai sekarang pun masih dipersiapkan. Kalau sehat, kalau ada tenaga, insya Allah dilaksanakan di hari H. Gitu, kalau Allah izin. Mungkin alasan pemilihan tanggal 12 itu gimana sih? Hari Jumat. Betul, hari bayi. Kayak sekarang hari bayi. Kayak papa ya, papa kita itu wafatnya di malam Jumat dan Ya. dikuburkan di hari Jumat. Ya. Kemudian Ricis juga pengajiannya di hari Jumat. Jumat. Insya Allah. Kemudian nanti akad nikahnya di hari Jumat. Jadi kami sangat mencintai hari Jumat. Betul. Makanya hari yang penuh dengan keberkahan, hari baik lah. Insya Allah mudah-mudahan ketika diselenggarakan di hari Jumat, doa-doa kita semakin mudah dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Baik Cis, Ya. ada isu nih nanti setelah nikah katanya rumah bakal dijual dan tinggal bersama Rian, itu benar nggak? Oh, kata siapa? Jangan kan rumah dijual, ada yang bilang aku hamil lagi. Berita tuh udah kemana-mana, jadi mungkin karena Ricis teh jarang mau diwawancara, maaf ya kemarin tuh bukan nggak mau, tapi Ricis takut melontarkan kalimat-kalimat yang belum pasti gitu. Dan Ricis itu nggak bisa ngelihat cahaya seterang Iya, ini kan nggak ada cahaya nih, Kurangin alhamdulillah. cahaya, Hapus itu terus. Iya, tapi kan di tengah nggak ada. Nah, ini makasih banyak teman-teman wartawan, love you full banget. Ini mah nggak gengsi, love you pokoknya. Tapi masalah rumah, alhamdulillah tidak dijual karena insya Allah rumah dan harta segala macam semuanya Ricis kembalikan pada ibu karena Ibu ini- tinggal di situ Ibu soalnya. tinggal di situ karena semuanya cuma pinjam, Ricis nggak punya apa-apa. Aku dari nol lagi. Jadi memang benar-benar Harian Kenangan membangun dari papa awal. juga kan di situ. iya, jadi memang nggak dijual. Insya Allah. Banyak kenangan-kenangan sama papa di situ. Betul. Jadi itu kan itu tempat base camp kita kumpul. Iya, Sabtu Minggu. Iya, karena banyak mainan Tapi anak-anak. kalau ada yang nawar boleh. Bercanda. Kalau dari keluarga Bang Rian sendiri ada yang sini nggak sih ikut menghadiri pengajian? Untuk keluarga Abang Rian akan datang mungkin sekitar 2 atau 3 hari sebelum akad nikah. Ketika beliau datang, maka kita akan mengadakan pengajian lagi dengan seluruh santri-santri di pesantren Tafis Masjid Hufat, dengan keluarga beliau, dengan keluarga kita, insya Allah melibatkan santri keseluruhan. Karena kalau sekarang kan kasihan santrinya juga nggak bisa datang banyak-banyak gitu. Harus berbagi dengan temannya Ricis, pengajiannya ibu, Iya. nggak banyak. Jadi insya Allah pengajian bersama dengan keluarga Abang Rian dan keluarga kita, insya Allah bersama seluruh santri-santri di pesantren. Tapi kabarnya besok ada siraman Cis, bener gak sih? Kenapa? Sekarang bunga kali. Siraman, insya Allah mohon doanya ya teman-teman. Insya Allah mohon doanya. Cis, dari proses tadi kayak tadi besok itu akad nikah sama resepsi konsepnya berbeda kan tadi. Iya. Untuk konsepnya sendiri berbeda itu memang pilihan Ricis. Seperti apa sih konsepnya berbeda dari akad sama resepsi, dan orang-orang yang di resepsi sama di akad akan sama nggak tamunya, dan saksi di nikah itu sendiri siapa? Ricis emang karena pertanyaannya? Ricis emang karena Audi. anaknya out of the box ya, anaknya penuh dengan kreativitas, jadi memang sesuatu tuh pengennya yang beda, bahkan dari lamaran beda, pengajian beda, nanti juga siraman beda, apalagi tuh akad beda, resepsi beda, semuanya beda. Dan yang membedakan juga nanti bridesmaids-nya dan groomsnya juga beda, Tamu-tamunya tamu-tamunya beda. beda. Iya, betul. Karena kan masih dalam waktu PPKM ini, jadi kita sangat membagi dan membatasi, bahkan saking terbatasnya Ricis menawarkan fanbase atau Ricis TL atau Ricis untuk nonton virtual gitu. Gimana caranya kalau menonton virtual? Mereka sebenarnya untuk hari ini tadi mereka dandan yang cantik, nonton pengajian, foto. Jadi kita masih ada waktu untuk seminggu ke depan kita pilih orang-orangnya. Kalau di luar kota kita beli tiket, datang ke sini. Tapi dengan cara sudah vaksin, PCR dan sehat. Gitu. Keren. Jadi diundang acara, jadi teman-teman netizen itu dari Ricis itu diundang. Diundang tapi hanya dalam hitungan ini hitungan jari aja jumlah-jumlahnya. Masya Allah, keren. Pengen. Kata apa resepsi? Pengennya resepsi yang rame. Soalnya karena kan tidak menutup kemungkinan mereka udah menemani Ricis dari yang jomblo, dari yang squishy, dari yang masih bocah, terus jadi selebgram, jadi host TV, jadi youtuber. Kisahnya Icis ya. Jadi sebagai tanda terima kasih datang ya ke nikahan Asya Allah. Saksi sendiri gimana sih? Saksi Ya, jadi teman-teman sekalian, tadi kami lanjutkan lagi bahwa tamu akad dan tamu resepsi memang berbeda karena juga acaranya berbeda jauh.
tamu-tamu akad itu biasanya orang tua kita. Ya. Tamu-tamunya orang tua kita, tamu-tamunya keluarga kita, para guru-guru kita, tokoh-tokoh agama, bapak dan ibu yang kami hormati, kami taati lah, kami respect sekali gitu, yang akan mendoakan Ricis. Karena memang itu acaranya lebih khusyuk kan kalau akad. Tapi kalau resepsi itu udah Boki, udah ya, ini memang tamu-tamu aku ya, anak-anak muda semua ya. Semuanya teman-teman. Jadi resepsi itu memang tamunya Ricis. Kalau akad memang ada tamunya ibu, tamunya papa, keluarga ya? tamunya keluarga, seperti itu. Mantan diundang nggak sih? Karena terbatas ya, bagaimana Uma? Ya, intinya adalah teman-teman sekalian, tadi kita sudah mengatakan bahwa teman-teman bayangin, kayak pengajian 50 orang. Nanti akad nikah, itu pun kita harus kasih tahu supaya teman-teman jangan lupa kita begini. Akad nikah nanti yang masuk ke acara ijab kabul itu 40 orang loh teman-teman sekalian. Itu dibatasi banget. Kemudian nanti ketika selesai ijab kabul baru boleh masuk sekitar 200 orang. Teman-teman bayangin, dulu saya nikahnya tuh ada 2.000 orang, ini 200 orang, padahal lebih banyak teman-teman itu beliau. Jadi banyak sekali yang pada akhirnya kita tidak memberikan kartu undangan seperti itu. Jadi kita juga sekalian mohon maaf kepada teman-temannya papa, teman-temannya ibu, teman-temannya keluarga besar, bahkan teman-temannya Ria, bahkan teman-temannya saya yang Bunda. yang memang akhirnya jadi belum kita bisa berikan kartu undangan Ricis. Saksinya siapa sih tadi kalau untuk hijab kabul sudah ditunjuk? Ya, Nanti tanggal 12 ya kita live lagi. Mungkin dari selebriti sendiri siapa aja? Nanti tanggal 12 kita live kalau lagi. berarti yang Ya. tamu-tamu yang akan datang, Oh. siapa tamu-tamunya Cis? Oh, teman-teman aku yang bridesmaid-nya, bridesmaid groomsmen. Salah satunya tentu ada sahabat-sahabat dekat aku, ada Atika, ada Caca, kemudian dari artis selebriti sendiri Yang pernah collab kali ya? Yang pernah main film bareng. yang main film bareng. Tapi Sahabat dekat. aku belum mau kasih tahu soalnya aku pengennya surprise untuk di hari H gitu. Intinya mereka teman-teman aku yang mungkin karena kesibukan masing-masing jadi jarang ketemu. Untuk syuting kemarin sendiri seperti apa? Bang Ter juga sempat syuting kan? Film mana? Oh, syuting film. Film dulu. Maaf ya kebanyakan memori. Syuting film alhamdulillah, syuting film berjalan dengan baik. Betul. Itu kerja keras Abang Rian juga. Tapi ini Masya Allah, ini ada satu berita yang saya nggak pernah kasih tahu. Apa tuh? Tentang Abang Rian, waktu main film. Jadi kan film kita, film Sister Lila, film ini menceritakan tentang kisah perjuangan kita mencari jodoh buat Ria yang tidak mudah. Cari jodoh itu nggak mudah. Tapi kalau sekalinya Allah kasih jadi mudah banget. Kun fayakun. Ya, jadi film itu menceritakan kisah nyatanya keluarga kita, di mana kita berjuang untuk mencarikan jodoh sampai Ria tuh gerah sendiri, udahlah mau dicari-cariin gitu. Di film itu begitu. Sampai kemudian datanglah Bang Rian dan akhirnya Bang Rian meminang Ricis. Nah, kemarin ketika Bang Rian syuting, itu adegan beliau memang banyak ya. Beliau dari jam 7 pagi sampai jam 2 pagi non-stop Abang Rian itu. Kemudian film itu, film Sister Lila, cerita tentang kita bertiga, itu adalah film yang diwakafkan untuk pesantren Tahfiz Maskar Mufat. Sehingga saya katakan pada Bang Rian nanti sebentar lagi akan ditransfer ya untuk sebagai seorang pemain. Kan kalau kita bekerja tentu kita ada imbalan jasa ya teman-teman sekalian. Bang Rian bilang begini, Boki nggak usah, ini kan film untuk diwakafkan ke pesantren. Rian mau sedekah, katanya gitu. Jadi sama sekali nggak dibayar. Aku merinding loh. Sama sekali, padahal Rian capek loh, jam 7 pagi sampai jam 2 pagi syuting, dia nonstop adegan Rian semua kan. Tapi begitu Mbak bilang, Rian minta rekeningnya karena dari PH-nya mau transfer untuk Rian sebagai seorang pemain. Udah Mbak nggak usah, karena ini kan diwakafkan untuk pesantren katanya gitu. Jadi keren, katanya ya semoga mudah-mudahan dengan doa dari santri-santri bisa melancarkan. Amin. Jadi tahu kan, Abang sama Ici sama Rian tuh sama-sama dermawan, Masya Allah. Abang Ricis juga, Abang Ricis. Abang Rian enggak, abang nggak cerita, cuman Ricis tahu kalau abang ringan tangan untuk membantu orang bersedekah gitu, karena bahkan seringan abang belanja kembalinya nggak diambil, ambil aja gitu, seringan itu tangannya untuk bersedekah gitu. itulah cerita di balik layar. Betul. Sudah? Makasih ya, mau ukur baju. Oke. Kan, Yuk, kita